Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Agustiansyah dari kelas Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial A semester 3 dengan NIM 2481040003. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen kurikulum, yang dimana materi ini tuh merupakan salah satu materi pada mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Wahyono MPDI. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang nanti saya akan paparkan. Yang pertama yaitu ada pengertian dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip manajemen kurikulum dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen kurikulum dalam pendidikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu model penerapan manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Baik, tak usah lama-lama, mari kita mulai saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen kurikulum. Nah, apa sih itu manajemen kurikulum? Jadi manajemen kurikulum itu berasal dari dua kata, yakni manajemen dan kurikulum. Nah, manajemen sendiri perhatikan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, adapun kurikulum yang berartikan bahwasannya kurikulum merupakan perencanaan yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang pada umumnya dimunculkan dalam dokumen dan diterapkan dalam kelas. Nah, dari pengertian kedua tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya manajemen kurikulum merupakan sebuah proses pencapaian tujuan sebuah kurikulum yang dilakukan sekelompok orang yang menjalankan fungsi manajemen, mulai dari proses perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, implementasi kurikulum, hingga evaluasi ataupun kontrol dari seorang manajer atas kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan. Nah, manajemen kurikulum dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan oleh manajer dan anggotanya secara kooperatif. Nah, manajemen khususnya merupakan substansi utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi diantaranya perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, lingkup ini didasarkan pada asumsi bahwasannya dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum harus tersedia informasi serta data yang cukup mengenai masalah dan kebutuhan pendidikan. Informasi ini menjadi dasar untuk menyusun perencanaan yang tepat agar kurikulum yang dihasilkan relevan dengan kondisi nyata. Lingkup yang kedua yaitu manajemen pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum berasumsi bahwa kurikulum telah dirancang dengan matang sebelumnya dan siap dijalankan. Pada tahap ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Lingkup yang ketiga yaitu ada manajemen perbaikan kurikulum. Nah, lingkup ini itu didasari oleh anggapan bahwasannya setiap kurikulum perlu diperbaiki dan dikembangkan secara keberlanjutan. Kurikulum yang telah berjalan harus selalu ditinjau kembali agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik hingga mutu pendidikan terus meningkat. Selanjutnya itu ada lingkup yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Nah, di lingkup ini tuh dilakukan dengan asumsi bahwasannya setiap proses perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan membutuhkan informasi balikan atau feedback, yang dimana evaluasi ini berfungsi untuk menilai keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kurikulum. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum di masa yang akan mendatang. Nah, keempat lingkup tersebut tuh yakni perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang bergerak dalam siklus manajemen kurikulum yang berkesinambungan. Nah, proses ini juga berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan sistem pendidikan secara menyeluruh sehingga mutu pendidikan dapat terjaga dan meningkat.
Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip manajemen kurikulum. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, terdapat 5 prinsip utama yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan dan efektif. Berikut beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada produktivitas. Kegiatan kurikulum harus menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, artinya segala aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan kurikulum perlu diarahkan untuk menghasilkan capaian belajar peserta didik yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Pertimbangan tentang bagaimana siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal menjadi bagian penting dari perencanaan dan evaluasi. Yang kedua yaitu ada kooperatif. Semua pihak harus bekerja sama. Nah, prinsip ini menegaskan pentingnya kerjasama yang positif antar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen kurikulum. Koordinasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik, serta siswa menjadi kunci keberhasilan manajemen kurikulum. Sikap saling menghargai dan komunikasi yang efektif menjadi dasar untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis. Yang ketiga yaitu demokratisasi. Pelaksanaan harus adil. Nah, dalam prinsip ini, manajemen kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang dimana seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik guru, siswa, maupun pihak sekolah lainnya, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan turut serta dalam proses pelaksanaan kurikulum secara adil dan terbuka. Selanjutnya itu ada efektivitas dan efisiensi. Kegiatan dilakukan dengan tepat dan tidak boros. Nah, maksudnya di sini yaitu efektivitas dan efisiensi menjadi ukuran penting untuk mencapai sejauh mana proses pengelolaan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berarti kemampuan manajemen kurikulum untuk mencapai hasil sesuai sasaran, sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan sarana secara optimal tanpa pemborosan. Prinsip yang terakhir yaitu visi misi dan tujuan. Semua kegiatan harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Tentunya, prinsip ini menegaskan bahwasannya seluruh kegiatan manajemen kurikulum harus diarahkan untuk memperkuat serta merealisasikan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Proses manajemen diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi agar semua berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwasannya pelaksanaan pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Melalui pengelolaan yang baik, seluruh sumber daya pendidikan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada pun beberapa fungsi utama manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Fungsi ini bertujuan agar semua sumber daya dan komponen kurikulum, baik tenaga pendidik, sarana, maupun materi pembelajaran, dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengelolaan yang terencana dan efektif, pemberdayaan sumber daya akan lebih efisien dalam mendukung proses belajar mengajar. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Nah, manajemen kurikulum harus menjamin setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil belajar yang baik. Keberhasilan siswa tidak hanya diukur melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga dengan ekstrakurikuler yang dikelola secara seimbang dan terpadu, sehingga semua siswa dapat berkembang sesuai potensinya mereka masing-masing. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar. Pengelolaan kurikulum yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang relevan dengan kondisi yang nyata, serta membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan bermanfaat. Fungsi yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas guru, kinerja guru, maupun aktivitas siswa. Nah, manajemen kurikulum yang profesional dan terkoordinasi dapat memotivasi guru untuk bekerja lebih baik serta mendorong siswa agar lebih aktif belajar. Pengelolaan yang efektif akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar. Nah, fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran perlu dipantau secara terus-menerus untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, kegiatan belajar-belajar dapat berlangsung secara
sesuai dengan desain kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga hasilnya lebih konsisten dan optimal. Selanjutnya, pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai model penerapan manajemen kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa model yang digunakan. Nah, di antaranya yang pertama yaitu ada model administratif. Model ini merupakan pengembangan kurikulum yang memiliki prosedur dari petinggi ke bawahan atau pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan dan bawahannya yang mengoperasikan kebijakan yang ada. Model yang kedua yaitu model pendekatan grassroots. Nah, model ini tuh kebalikan dari model administratif karena model ini tuh pengembangan kurikulum dimulai dari tingkat bawah yaitu lembaga pendidik atau sekolah sebagai satuan pendidikan atau peran guru. Nah, model yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model ini adalah bentuk pengembangan dipraksai oleh beberapa ahli yang memiliki maksud perbaikan kurikulum dan memiliki cakupan yang kecil, hanya beberapa sekolah atau mencakup keseluruhan komponen, pada dasarnya bersifat grassroots. Model yang keempat yaitu model Baucam. Model ini merupakan pengembangan kurikulum yang memiliki beberapa langkah dalam mengaplikasikannya, antara lain menetapkan lingkup pengembangan, menetapkan personil ahli kurikulum, menyusun tujuan dan pelaksanaan, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Model yang kelima yaitu model Rogers. Model ini disebut juga model relasi interpersonal Rogers. Model ini memiliki beberapa langkah dalam mengembangkan kurikulum, di antaranya yaitu menentukan kelompok, saling bertukar pengalaman, mengadakan pertemuan dengan masyarakat, serta mengadakan pertemuan dengan masyarakat secara lebih luas lagi. Model yang keenam yaitu model pemecah masalah. Nah, model ini tuh berasumsi bahwasannya perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, yang dimana kurikulum dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder, yaitu orang tua, siswa, masyarakat, maupun masyarakat lainnya juga. Dan model yang terakhir yaitu model Tabats Inverted. Model ini disebut juga model terbalik, yang dimana pengembangan kurikulum yang mendorong kreativitas dan inovasi guru, yang bersifat induktif, bukan deduktif karena diyakini tidak merangsang inovasi. Baik, karena semua pembahasan sudah saya paparkan, oleh karena itu, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Manajemen kurikulum merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen kurikulum berfungsi untuk mengolah seluruh sumber daya pendidikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta memastikan bahwa kegiatan pembelajaran relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip seperti produktivitas, demokrasi, kerjasama, efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian dengan visi misi menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya. Nah, berbagai model penerapan seperti model administrasi, grassroots, demonstrasi, Baucam, Rogers, pemecah masalah, hingga Tabas Inverted menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan top-down maupun bottom-up sesuai konteks sekolah. Dengan penerapan manajemen kurikulum yang baik, lembaga pendidikan dapat menciptakan proses belajar yang terarah, inovatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan serta menghasilkan peserta didik yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, di sini juga ada beberapa referensi yang saya gunakan. Di antaranya itu ada 2 buku dengan judul Manajemen Kurikulum dan 1 artikel ilmiah dengan judul Penerapan Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Dina Gustiansa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.